Hai spoiler lover, jumpa lagi di Nas Movie. Kali ini saya mau mereview sebuah film lawas yang rilis tahun 1989. Film ini bercerita tentang sekelompok kakak beradik yang tubuhnya menyusut menjadi manusia mini akibat alat hasil ciptaan ayah mereka yang seorang ilmuwan. Dan tanpa sengaja sang ayah membuang mereka ke halaman belakang rumah yang penuh ditumbuhi dengan rumput. Satu-satunya jalan mereka pulang adalah harus melintasi padang rumput pekarangan yang kini bagaikan sebuah hutan belantara bagi mereka. Mau tahu bagaimana keseruan petualangan mereka? Dan apakah tubuh mereka bisa kembali ke ukuran semula? Film dibuka dengan latar sebuah perumahan di mana dua keluarga yang tidak akur, yaitu keluarga Thompson dan keluarga Selensky, hidup bersebelahan. Di rumah keluarga Selensky, pagi itu Amy Selensky sedang berbincang dengan adiknya yang bernama Nick Selensky. Ayah mereka, Mr. Wayne Selensky, adalah seorang ilmuwan dan pencipta alat-alat robotik yang sangat jenius. Di sebelah rumah mereka, yaitu rumah Mr. Thompson, yang pagi itu masih ingin menikmati hari liburnya, terbangun dan marah-marah karena mendengar suara bising dari loteng tempat Mr. Wayne bekerja. Wayne yang sedari malam masih saja sibuk di loteng untuk menguji coba penemuannya, yaitu alat sinar yang mampu menyusutkan benda, belum juga berhasil membuat alat itu berfungsi sesuai keinginannya. Hari itu, keluarga Thompson berencana menghabiskan akhir pekan mereka dengan memancing bersama. Mr. Thompson tampak kesal ketika putra sulungnya yang bernama Russell sama sekali tak antusias untuk ikut serta. Wayne yang hari itu akan pergi menghadiri sebuah konferensi untuk mempresentasikan alat temuannya, menyuruh Nick untuk memotong rumput halaman belakang rumah mereka. Nick lantas mengajak seorang teman untuk membantunya. Namun karena temannya menolak, akhirnya Nick pun juga urung mengerjakan perintah ayahnya. Ron, anak kedua Mr. Thompson yang terlihat semangat hari itu, mengajak ayah dan kakaknya bermain baseball sebelum berangkat memancing. Namun karena tak ada satupun yang mau, akhirnya Ron bermain baseball seorang diri di halaman belakang rumah. Ron secara tidak sengaja memukul bola baseballnya dan memecahkan jendela loteng Mr. Selensky, dan secara tidak sengaja pula mengaktifkan mesin penyusut yang ternyata berhasil menyusutkan sofa di loteng tersebut dengan sinar lasernya. Russ yang menangkap basah adiknya telah memecahkan jendela loteng Mr. Selensky, lantas memaksa Ron untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf langsung pada keluarga Selensky. Amy lantas meminta Nick untuk membawa Ron ke loteng dan menyuruh mereka membersihkan pecahan kaca jendela tersebut sebelum ayah mereka pulang. Di konferensinya, Mr. Wayne frustasi karena tak ada satupun peserta yang tertarik mendengarkannya, karena Mr. Wayne gagal membuktikan teori tentang mesinnya yang bisa menyusutkan benda. Di rumah, Amy yang kesal karena Nick tidak kunjung turun, lantas bersama Russell ia menyusul Nick dan Ron ke loteng. Begitu pintu loteng dibuka, tanpa sadar Amy dan Russell telah terkunci dan tertembak laser mesin penyusut Mr. Selensky. Tubuh Amy dan Russell kini menyusut berukuran kecil. Lalu dari kejauhan terdengar suara Nick dan Ron memanggil. Ternyata Nick dan Ron juga ikut menyusut.
Nick mengatakan bahwa sebab bola baseball milik Ron yang membuat mesin penyusut ayahnya kini berfungsi. Ketika Mr. Wayne kembali ke rumah, tak ada Amy ataupun Nick yang satupun menjawab panggilannya. Mr. Wayne mencari anak-anaknya hingga ke loteng tempatnya biasa bekerja. Amy, Nick sekuat tenaga berteriak memanggil ayah mereka. Begitupun juga dengan Russell dan Ron berteriak meminta tolong pada Mr. Zelensky. Tetapi suara mereka terlalu kecil. Di loteng, Mr. Wayne tak juga menemukan anak-anaknya, hanya mendapati sofa duduknya yang kini sudah tak berada di tempatnya. Frustasi dengan harinya karena gagal dalam uji coba mesin penyusutnya, ditambah sofa duduknya yang hilang dan juga kaca lotengnya yang pecah, Mr. Wayne lantas melampiaskan marahnya dengan memukul mesin penyusut miliknya. Anak-anak berlarian menghindari hujan serpihan mesin penyusut yang terus saja dipukul oleh Mr. Wayne. Sadar akan lantai lotengnya jadi kotor dengan serpihan mesin penyusut tersebut, Mr. Wayne lantas mengambil sapu untuk membersihkannya. Kini anak-anak berlarian menghindari ayunan sapu, namun karena mereka terlalu kecil, anak-anak pun ikut tersapu bersama dengan serpihan-serpihan tadi. Mr. Wayne kemudian memasukkan serpihan tersebut dan juga anak-anak ke dalam kantong sampah dan membawa kantong itu keluar lalu meletakkannya di belakang halaman rumah. Berhasil merobek kantong sampah yang membawa mereka, Amy, Russ, Nick, dan juga Ron terkejut ketika mereka melihat bahwa kini mereka berada di rerumputan halaman belakang rumah yang kini bagaikan hutan belantara bagi mereka. Amy dan Nick tahu bahwa hanya ayah mereka lah yang mampu menolong, dan hutan belantara rerumputan itulah satu-satunya jalan untuk mereka bisa pulang ke rumah. Baru saja menginjakkan kakinya di hutan belantara rerumputan tersebut, mereka sudah dikejutkan oleh seekor kupu-kupu raksasa yang terbang melintas di atas. Ya, sekarang mereka masuk ke dalam rantai makanan di hutan belantara rerumputan itu, karena kini mereka yang jadi santapan lezat bagi para serangga. Nick terjatuh ke dalam kelopak bunga yang penuh dengan serbuk sari saat memanjat pohon untuk memanggil anjing mereka guna meminta tolong. Mrs. Thompson menanyakan keberadaan anak-anaknya kepada Mrs. Zelensky karena ia tidak dapat menemukan Russell dan Ron sama sekali. Mrs. Zelensky sendiri pun juga bingung, Amy dan Nick tidak ada di rumah. Nick yang terjatuh ke dalam kelopak bunga spontan berteriak minta tolong ketika sekawanan lebah terbang dan salah satunya hinggap di bunga ia terjatuh. Lebah yang menganggap Nick seperti mangsa langsung menangkap Nick. Russell yang menyaksikan hal itu langsung melompat ke arah lebah yang sedang terbang untuk menyelamatkan Nick. Lebah yang membawa Nick dan Russell terbang tak tentu arah dan hampir menabrak Mr. Zelensky yang dengan sigap langsung mengambil tongkat baseball untuk mengusir lebah itu. Mr. Wayne menyadari bahwa tongkat baseball yang ia pegang bukan miliknya dan Nick tidak suka bermain baseball. Ia yakin pasti ada keterkaitan antara baseball dan kaca lotengnya yang pecah. Dan benar saja, ketika ia membuka pintu loteng, ia melihat ada bola baseball di sudut lantai. Dan tanpa sengaja, Mr. Wayne menginjak sesuatu yang ia yakini itu adalah sofanya yang hilang. Merangkak, ia mencari sofa yang lain. Mr. Wayne yang awalnya bahagia karena ternyata mesin penyusutnya berfungsi, seketika panik dan perlahan langsung mencari anak-anaknya.
Lantas, ia pun teringat sapu yang ia gunakan tadi untuk membersihkan serpihan mesin yang berceceran di lantai. Bergegas, Mr. Wayne langsung menuju halaman belakang rumah dan memeriksa kantong tempat ia membuang serpihan tadi. Ia melihat ada robekan di kantong sampah. Mr. Wayne menduga bahwa anak-anaknya sekarang sedang berada di rerumputan, berjalan pulang untuk menuju rumah. Nick dan Russell yang berhasil meloloskan diri dari lebah kini harus menghadapi masalah baru, yaitu mereka sekarang terpisah dari Amy dan Ron. Mr. Wayne yang mencoba menemukan anak-anaknya malah tak sengaja menyalakan keran air penyiram rumput yang menyebabkan aliran air yang dahsyat bagi Amy dan Ron serta Nick dan Russell. Amy yang berlari mencari tempat yang tinggi lantas mendengar suara Nick dari kejauhan dan memanggilnya. Namun, Amy terjatuh ke dalam kolam lumpur. Melihat Amy yang terjatuh ke kolam lumpur, Russell pun segera menceburkan dirinya ke kolam untuk mencari Amy. Amy berhasil selamat. Setelah Amy membaik, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka yang didera rasa lapar diselamatkan oleh salah satu kue krimi raksasa yang dibuang oleh Nick kemarin. Namun, tiba-tiba ada seekor semut raksasa yang mengganggu. Mereka pun langsung lari bersembunyi. Ron yang dengan semangat mengajak yang lainnya untuk menjinakkan semut tersebut, bahkan menjadikan semut itu sebagai tunggangan mereka selama perjalanan menuju rumah. Keluarga Thompson yang mulai khawatir akhirnya meminta bantuan polisi untuk mencari anak-anak mereka. Sedangkan Mr. Zelensky baru saja memberitahu istrinya kalau ia telah menyusutkan anak-anaknya dan juga anak-anak keluarga Thompson. Dan secara tidak sengaja ia telah membuang anak-anaknya ke tempat sampah. Pasangan Zelensky pun akhirnya memutuskan untuk memberitahu Mr. Thompson dan istrinya mengenai keadaan anak-anak mereka. Malam itu, Amy dan yang lainnya tidur di dalam mainan Lego raksasa milik Nick. Lalu tiba-tiba ada seekor kalajengking raksasa mendekati mereka. Amy dan Russell yang terbangun bergegas membangunkan Nick dan Ron. Semut raksasa yang kini menjadi sahabat mereka harus mati setelah berhasil mengusir kalajengking tersebut. Pagi itu, Amy dan Nick berteriak memanggil ayah ibunya yang sedang mencari mereka dari tepi halaman. Namun, tetap saja suara mereka terlalu kecil untuk didengar. Tak lama muncullah anjing milik Amy dan Nick. Mereka yaitu Amy, Nick, Russell, dan juga Ron kemudian bergelantungan di bulu anjing tersebut. Nick terjatuh ke dalam mangkuk sereal sarapan Mr. Zelensky. Untung saja sebelum Mr. Zelensky memasukkan Nick ke dalam mulutnya, ia berhasil melihat Nick yang berada di dalam sendoknya. Akhirnya mereka semua selamat berhasil pulang ke rumah. Di loteng, Mr. Wayne masih tak mengerti mengapa mesin penyusutnya masih tidak berfungsi dengan baik. Padahal ia yakin anak-anaknya menyusut karena mesin itu. Anak-anak lantas mencoba memberitahu Mr. Zelensky bahwa bola baseball yang bisa membuat mesin itu berfungsi. Wayne menyadari laser mesin itu terlalu panas sehingga menyebabkan benda-benda meledak dan percobaan selalu gagal. Sampai akhirnya bola baseball itu menghalangi panasnya sinar laser dan mesin bisa berfungsi. Mr. Thompson lantas bersedia menjadi relawan untuk menguji coba mesin penyusut itu sebelum digunakan untuk mengubah kembali anak-anak.
Mesin penyusut itu sukses bisa mengubah Mr. Thompson menjadi kecil dan mengembalikannya seperti ukuran semula. Anak-anak bergandengan tangan dan saling berjanji kelak mereka akan tetap menjadi sahabat dan tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Akhirnya, mereka kembali seperti sedia kala. Mr. Zelensky dan Mr. Thompson bahagia menyambut anak-anak mereka yang telah kembali. Mr. Thompson bersedia menyudahi permusuhannya dengan Mr. Zelensky. Mereka pun saling berjabat tangan. Film diakhiri dengan acara makan malam bersama keluarga Zelensky dan keluarga Thompson yang kini sudah berteman baik. Oke, sekian dulu review kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe supaya Nas Movie tambah semangat. Jika ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.